Habaib satu. Habaib lebih mulia daripada 40 ustadz yang alim yang saleh. 40 ustadz yang alim yang saleh lebih mulia daripada 40 ustadz yang alim yang saleh. 40 ustadz yang alim yang satu. Habaib satu. Habaib lebih mulia daripada 40 ustadz yang alim yang saleh. 40 ustadz yang alim yang saleh lebih mulia daripada 40 ustadz yang alim yang saleh. 40 ustadz yang alim yang Kiai ini alim. Sedangkan si Habib ini kesian tampaknya kada tapi alim. Mana mulianya? Maaf. Bahkan si Habib ini dilihat tampaknya tuh model kayak kada waras. Bahkan si Habib ini dilihat tampaknya tuh model kayak kada waras. Sedangkan ini alim, banyak memiliki pengikut, banyak memiliki jamaah, banyak memiliki pondok dan segala macam. Sekarang mana mulianya antara mereka? Maka ulama sepakat mengatakan bahwa tetap mulia Habib meskipun kada alim. Kenapa? Kenapa kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun? Kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun. Berapa lama kira-kira Habib Muhammad bin Idris itu menetap di Surabaya, Habib? Nah itu seperti yang saya katakan, enggak netap di Surabaya, beliau menetapnya di Cirebon. Taradud cuman, tapi dari ya, beliau cuma sering datang ke Surabaya, tiap 2 bulan, 3 bulan sekali datang ke Surabaya. Dan di Surabaya pun hanya sekitar seminggu 2 minggu kembali, karena beliau sangat cinta sama Surabaya, sangat senang sekali dengan Surabaya. Bahkan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf kan mengatakan Surabaya malhudun min gibali Nabi Muhammad SAW. Surabaya ini diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yatufu bihada iman sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Berdirinya NU, saya kasih tahu kepada kamu, NU itu berdiri atas restu 5 habaib. Andaikan, kata Gajah Syar'i, andaikan 5 habib ini tidak restu, aku tidak akan mendirikan Nahdlatul Ulama. Para aulia menunjukkan apa yang beliau miliki itu bukan ujub. Ana linari jahannam fiha. Saya ini bisa memadamkan neraka jahanam. Itu dengan jari kelingking itu enggak saya dengar. Yang ada, yang kita dengar, saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kalau ini sulit Anda pahami karena pemahaman Anda sangat terbatas tentang syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda perlu tanya. Jangan Anda langsung memvonis orang-orang saleh. Anda akan malu dan Anda dicap sebagai orang yang kurang ajar sama aulia. Anda nggak paham kok langsung memvonis. Suudzon itu namanya. Dari Yaman datang ke sini sama seperti Wali Songo. Kalau ada orang mengatakan Wali Songo itu dari Gujarat, Wali Songo itu dari Hindia, Wali Songo itu dari Cempa, itu salah pembelokan sejarah. Bahkan saya pernah mendengar sendiri ceramahnya Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Dan memang kenyataannya seperti itu. Wali Songo itu datang dari mana? Dari Yaman. Mereka dari Ammul Faqih. Mereka keturunan Sayyidina Husain Al-Husainiyun, tapi bukan dari Al-Faqihul Muqaddam, tapi dari jalur Ammul Faqih. Bagaimana mungkin mereka datang ke Indonesia, ke tanah Jawa, tanpa belajar bahasa Jawa, melebur dengan masyarakat Jawa? Malam Rabu baca Hadrobah Saudan, malam Kamis baca Burdah, malam Jumat baca Jaliyatul Qadar sama Yasin 40 kali. Baru 40 kali. Bagaimana Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas? Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali.
Ya akhi, nasab ini udah dikawal, bukan 1-2 aulia, ribuan aulia, ribuan ulama udah mengawal nasab ini. Sedikit pun tidak ada celah, kecuali Anda buat-buat, Anda karang-karang celah itu. Oleh karena itu, para habaib janganlah terpancing, biarkan. Bagi saya tidak diakui Habib, nggak ada ruginya, sama sekali saya nggak rugi, karena Habib bukan di dunia keuntungannya. Habib cucu Nabi, keuntungannya nanti di akhirat. Semua nasab terputus di hari kiamat kecuali nasabku, kata Nabi SAW. Disitulah keberuntungan para cucu Nabi. Bukan Para habaib, catat baik-baik, kami para habaib tidak gila dengan pujian, tidak gila dengan sanjungan, tapi kalian wajib untuk memuliakan para habaib. Iya, para habaib tidak gila dengan kedudukan saudara. Mereka sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah, mereka sudah mendapatkan keagungan dari Allah, dan itu adalah fadl min Allah, itu adalah keutamaan yang datang dari Allah. Kami menjadi para habaib bukan pilihan kami, bukan, tapi Allah yang menjadikan kita masuk dalam kelompok dari para golongan para habaib di Allah. Jadi itu adalah fadlullah. Tapi antum semuanya, kalian semuanya nggak usah berkecil hati. Habib, saya itu bukan habaib, Habib. Bagaimana caranya supaya saya bisa kumpul dengan para habaib? Bagaimana saya nanti di akhirat supaya bisa kumpul dengan para habaib? Bagaimana caranya supaya saya nanti satu gerbong dengan para habaib? Jangan pernah meninggalkan majelisnya habaib. Jangan pernah jauh dari para habaib. Jadikan mata kalian selalu menatap daripada muka-muka para habaib. Duduklah kalian di majelis mereka, berhusnul mereka, berhubunglah kalian kepada mereka, cintai mereka, hormati mereka. Maka insya Allah, walaupun kalian bukan dari para habaib, tapi insya Allah nanti di akhirat kalian akan berada di gerbongnya para habaib. Amin. Jadi nggak usah berkecil hati. Walaupun bukan dari bangsa habaib, nggak usah berkecil hati. Kalian duduk, kalian cinta dengan habaib, kalian hormat dengan habaib, kalian takdim dengan habaib, dan hati-hati jangan sampai ada rasa kebencian dengan para habaib. Maka insya Allah kalian nanti di akhirat akan bersatu dengan Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereknya Sapir, tapi berapa? 100. Hah? 100. Kada sampai lebih. 100. Lebih. 100. Lebih. 100 mau. Daripada hanya lebih pengarasan nih. 150. Ya kayak itu. Jolong. Ya. Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Imam Faqihil Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi. Beliau adalah pemukanya para sayyid. Beliau adalah pemukanya para syarif. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Sayyidina Al-Imam Faqihil Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Zakar ini tentang niat, disebutkan oleh Syekh Al-Habib Umar tentang niat menghafalkan Quran. Dulu beliau mewasiatkan kepada thalabatul ilm, niat hafalin Al-Quran. Walaupun nggak kesampaian, seandainya meninggal dunia sedangkan dia belum selesai menghafalkan Al-Quran, belum kesampaian, maka Allah Ta'ala utus malaikat di dalam kuburannya yang ngebantu dia menghafalkan Al-Quran. Jadi ada les private ngajarin dia Al-Quran hingga dibangkit hari kiamat udah hafal Al-Quran, masuk di dalam barisannya ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Masya Allah. Ya, kita niatkan dari sekarang itu semuanya. Orang yang potong kuku di hari Selasa akan dimiskinkan oleh Allah. Orang yang potong kuku di hari Rebo punya penyakit nggak bakal sembuh. Orang yang potong kuku di hari Sabtu jodohnya dijauhkan oleh Allah. Orang yang potong kuku di hari Minggu tidak akan pernah mendapatkan rahmat dari Allah. Lu potong kuku kapan lu?
PA. Potong kuku Senin, Kamis, motongnya di mana? Teras rumah, keluar dari rumah. Kenapa? Orang yang potong kuku di dalam rumah rezekinya bakal diseretin sama Allah. Rasulullah sudah menjanjikan, Pak, wonten haji sampai ndak usah ngeluarno duit, bahkan nggak usah metu teko desoe, bahkan bukan setahun sekali, bendino sampai iso haji, iso umroh. Dawuhne Rasulullah, man sholal fajr jamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah. Syaratnya pertama, sholat subuh bisa di masjid bagus, nggak bisa di masjid di musalla, nggak bisa di musalla di rumah. Tsumma qa'ada fi musalla yadhkurunallah. Kemudian setelah sholat subuh jamaah, dzikir, sholawat, maca Quran sampai hatta tatul asyams, sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, tsumma shalla raka'atain. Kemudian sholat 2 rakaat, namanya sholat isyraq. Usolli sunnatal isyraq. Guru mulia kita Habib Umar melaksanakan 4 rakaat, ada riwayat 4 rakaat. Kalau masuk waktu duha bisa diniati isyraq, bisa diniati dan duha. Siapa yang melakukan ini, kataballahu lahu hajjah wa umrah tamah. Dawuhnya Rasul, siapa yang melaksanakan ini maka dia dicatat oleh Allah mendapat pahala haji. Supaya menghilangkan keraguan di hati kita, Nabi menekankan hadis ini dengan pahala haji umrah tamah, sempurna. Dia wafat. Bahkan kata Abdullah ibn al-Mubarak, Imam Abu Hanifah salat 5 waktu selama 40 tahun dengan satu wudu. Tuan-tuan ni di atas maghrib isyak ni dah 5 kali pergi tandas. Siapa boleh buat? 40 tahun salat 5 waktu dengan sekali wudu. Boleh tuan-tuan buat? Boleh tuan-tuan buat macam Imam Ahmad bin Hanbal tersebut? Tak boleh. Habib Umar Al-Muhdar, beliau kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala 1 kali nafas bisa membaca subhanallah, bisa membaca Allah Akbar, bisa membaca ya Latif, 1 nafas 7.000 kali. Itu 1 nafas beliau. Bagaimana kalau 1 menit? Bagaimana kalau 1 jam? Zikirnya beliau 1 nafas 7.000 kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ibadah yang lain. Dari Yaman datang ke sini sama seperti Wali Songo. Kalau ada orang mengatakan Wali Songo itu dari Gujarat, Wali Songo itu dari Hindia, Wali Songo itu dari Cempa, itu salah, pembelokan sejarah. Bahkan saya pernah mendengar sendiri ceramahnya Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Dan memang kenyataannya seperti itu. Wali Songo itu datang dari mana? Dari Yaman. Mereka dari Ammul Faqih. Mereka keturunan Sayyidina Husain Al-Husainiyun, tapi bukan dari Al-Faqihul Muqaddam, tapi dari jalur Ammul Faqih. Bagaimana mungkin mereka datang ke Indonesia, ke tanah Jawa, tanpa belajar bahasa Jawa, melebur dengan masyarakat Jawa? Surahnya, mampu nggak dia menjadi pemimpin? Kuat nggak dia? Jangan orang udah stroke, ngurus diri aja susah, mengurus bangsa. Betul atau tidak? Karena selalu bilang Habib itu artinya orang yang dicintai dan mencintai. Itu artinya Habib. Jadi nggak cukup kalau lu hanya dicintai, dicium-cium tangannya, diluk-lukan. Lu juga harus, hati lu tuh harus penuh cinta, nggak punya kedengkian, harus selalu rahmat, harus selalu terbuka pada perbedaan. Itu mencintai kan seperti itu. Jadi saudara, Islam itu bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk suku Quraisy, bukan hanya untuk anak keturunan Nabi. Islam itu untuk seluruh umat manusia di dunia. Betul? Betul? Takbir. Nah sekarang saya mau tanya, jawab semua yang kompak. Kalau begitu Islam agama Arab atau agama langit?
Jawab yang keempat, agama Arab atau agama langit? Agama Arab atau agama langit? Agama datang dari orang Arab atau dari Allah? Yakin? Percaya? Beriman? Orang Palembang, saya kasih dalil cuma 2 menit udah langsung paham, bisa jawab. Profesor belajar belasan tahun gak paham-paham, pakai ngomong Islam agama Arab. Saya mau tanya, kalau gitu pinteran mana profesor sama wong kita galuh? Pinteran mana profesor sama wong kita? Pinteran mana profesor sama wong kita? Takbir. Yang kedua, kita testing kepintaran orang wong kita. Yang kedua, apa dia bilang? Islam itu agama pendatang. Islam agama pendatang, bukan agama leluhur, bukan agama nenek moyang. Tunggu dulu kalau mau ngomong. Saya mau tanya saudara, kakek moyangnya umat manusia siapa? Jawab yang keempat, siapa? 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 Jadi kakek moyang bangsa Arab siapa? Kakek moyang orang Eropa siapa? Kakek moyang orang Cina siapa? Kakek moyang orang Indonesia siapa? Jadi kau dibilang Islam itu agama pendatang, bukan agama nenek moyang. Hei, nenek moyangmu, kakek moyangmu adalah Nabi Adam, bapakmu Adam, ibumu Siti Hawa. Mereka semua beragama Islam, betul? Berarti agama kakek moyang apa? Agama nenek moyang apa? Ngomong Islam pendatang, pala lu bomingan.